Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Briana Farezi, mahasiswa dari Prodi Ilmu Komputer Universitas Negeri Medan. Di sini akan menjelaskan praktikum 4 dengan materi yaitu ada image enhancement dan pengolahan titik atau point processing. Jadi yang pertama kita akan ke image enhancement terlebih dahulu. Jadi image enhancement itu adalah proses memanipulasi atau peningkatan kualitas citra agar hasilnya dapat lebih baik dari citra awal untuk aplikasi tertentu. Nah, jadi kriteria baiknya tergantung pada aplikasi dan problem secara visual maupun secara otomatis. Jadi misalnya metode yang cukup berguna untuk menyempurnakan citra sinar X, namun mungkin bukan pendekatan terbaik untuk peningkatan kualitas citra satelit yang diambil dalam pita inframerah spektrum elektromagnetik. Nah, jadi terdapat dua kategori pada image enhancement yang bisa dilihat di gambar ya. Jadi image enhancement ke spatial domain, lalu ada point processing dan max processing. Dan di sebelahnya juga ada frekuensi domain. Nah, lalu kita masuk ke bagian yang kedua yaitu point processing. Jadi point processing itu operasi yang paling sederhana namun juga merupakan operasi pengolahan citra yang paling sering digunakan. Jadi prinsip point processing yaitu sebuah pixel pada citra masukan yang diproses dan hasilnya disimpan pada posisi yang sama pada citra keluaran. Kita misalkan memiliki citra masukan awal misalnya fxy. Lalu kita ingin lakukan manipulasi yang menghasilkan gambar yang beda misalnya gxy. Jadi pemrosesan titik didefinisikan sebagai operasi untuk menghitung nilai baru pixel ke gxy. Nah, jadi berdasarkan pixel pada posisi yang sama yang di sebelumnya di fxy dengan menggunakan operasi dalam point processing tidak melihat nilai-nilai tetangga di pixel di fxy. Jadi prinsip pemrosesan titiknya itu diilustrasikan pada gambar berikut ya. Bisa dilihat jadi input image dari fxy dioperasikan menjadi output image gxy. Ini untuk gambaran point processing agar lebih mudah dimengerti. Ada juga beberapa contoh-contoh dari point processing yang dasar dalam pemrosesan citra digital yang biasa dibuat atau dilakukan. Jadi yang pertama ada thresholding, image negatif, image kontras, lalu ada operasi aritmatika, lalu ada operasi boolean dan operasi geometri. Jadi kita akan jelasin satu-satu ya contoh point processingnya. Jadi yang pertama yang tadi yang kita bilang yaitu thresholding. Jadi thresholding itu seperti teknik pengolahan citra yang berbasis pixel atau point processing yang banyak digunakan untuk segmentasi. Maksudnya di sini dengan cara memberikan satu nilai yang mungkin putih jika pixel lebih besar dari nilai ambang batas threshold dan memberi nilai lain yang mungkin hitam jika pixel lebih kecil dari nilai ambang batas. Jadi segmentasi ini seperti pemisahan objek dari latar belakang citra atau image background. Jadi ada juga jenis operasi thresholdnya. Bisa lihat ini ada yang value and threshold level, lalu ada threshold binary inverted, lalu ada truncate, lalu ada threshold to zero inverted, lalu ada threshold to zero. Ini bisa dilihat seperti di sini ya. Tuh threshold type-nya. Lalu ada dalam OpenCV fungsi yang digunakan untuk threshold itu namanya cv2.threshold. Jadi bisa dilihat cara buatnya itu seperti di sini ya, di codingan yang ini ya. Nah, jadi argumen pertama dalam gambar sumber dengan mode gambar adalah gambar grayscale. Jadi argumen kedua adalah nilai threshold yang digunakan untuk mengklasifikasikan nilai pixelnya. Lalu yang ketiga, maxfall, mewakili nilai yang akan diberikan jika nilai pixel lebih dari atau mungkin terkadang kurang dari nilai threshold.
Jadi gambar hasil operasi thresholding ini bakal disimpan di trace 1. Jadi nanti OpenCV menyediakan gaya thresholding yang berbeda dan ditentukan oleh parameter keempat dari fungsi tersebut. Di gambar 3 ini contohnya. Jadi jenis threshold dalam OpenCV antara lain kayak trace binary inverted, trace trunk, trace to zero inverted, lalu ada trace max, trace otsu, dan trace triangle. Ya, untuk macam-macam thresholdnya bisa dilihat di sini ya. Nah, lalu kita lanjut ke jenis lainnya. Selanjutnya ada image contrast. Jadi kontras menyertakan sebaran terang atau lightness dan gelap atau darkness di dalam sebuah gambar. Jadi citra dengan kontras rendah dicirikan oleh sebagian besar komposisi citranya adalah terang atau sebagian besar gelap. Pada citra dengan kontras yang baik, komposisi gelap dan terang tersebar secara merata. Lalu kita ke operasi aritmatika. Jadi brightness dan kontras citra dapat dikendalikan oleh operasi aritmatika. Jadi operasi aritmatika jadi meliputi penambahan, pengurangan, perkalian, dan membagi nilai-nilai piksel dengan beberapa nilai konstan. Contohnya fungsi aritmatikanya pada nilai piksel RGB ada addition of contrast, jadi increase brightness-nya. Lalu ada subtraction of a constant, jadi mengurangi brightness-nya, decrease brightness. Lalu ada multiplication by constant, jadi increase contrast, jadi naikkan kontras. Lalu ada division by constant, jadi decrease atau mengurangi kontras. Lalu kita ke operasi boolean. Nah, jenis operasi boolean atau bitwise sebenarnya udah dibahas di modul praktikum yang sebelumnya atau di modul 2, jadi kita nggak terlalu lanjutin. Lalu ada operasi geometri. Nah, geometri ini ada pembagiannya juga. Jadi yang pertama ada scaling. Scaling adalah mengubah ukuran gambar lebih besar atau lebih kecil. Di OpenCV bisa dilakukan dengan memanggil fungsi cv.resize seperti ini ya. Nah, jadi untuk penjelasannya, SRC ini citra inputnya, DST ini citra keluarannya atau output, desize ini ukuran gambar output, lalu ada fx, jadi faktor skala dari sumbu x. Misalnya kayak ketika sama dengan 0, jadi itu dihitung double desize. Lalu ada fy, jadi faktor skala sumbu y, jadi misalnya ketika sama dengan 0, dihitung sebagai double size hex dari sumbu y ini. Lalu ada interpolation flag yang ini. Jadi ini metode untuk interpolasinya. Jadi seluruh flag interpolasi bisa dilihat pada link sebagai berikut. Nanti disediakan di kolom komen. Lalu yang kedua ada translation. Jadi translation itu pergeseran lokasi objek. Jadi untuk melakukan translasi citra dapat menggunakan matriks transformasi sebagai berikut. Bisa dibaca seperti ini ya, M matriks 1 0 TX 0 1 TY. Nah, di OpenCV bisa dipanggil dengan fungsi cv.warp affine. Penjelasannya sama seperti tadi, SRC itu inputnya, DST itu outputnya, M itu untuk matriksnya yang ukuran 2x3, desize itu ukuran gambar output, bisa berupa ukuran baris dan kolom gambar output, misal 230, 300, atau lebih banyak lagi, itu lebih besar lagi. Lalu next kita ke rotation. Jadi rotasi gambar untuk sudut theta dicapai oleh matriks transformasi bentuk dari M cos theta min sin theta cos theta. Tapi OpenCV juga ada rotasi berskala dengan pusat rotasi yang disesuaikan dengan yang dapat kita sesuaikan, sehingga kita dapat memutar di lokasi dimanapun yang kita mau. Matriks transformasi yang dimodifikasi diberikan oleh rumus matriks seperti ini ya. Jadi alpha beta 1 dikurang alpha dot center dot x min beta
dot center dot j. Nah, ini kali sebenarnya, di bawahnya juga bisa dibaca seperti ini. Jadi min beta alpha beta center x tambah 1 kurang alpha center y, yang mana jadi alpha itu sama dengan scale atau skala dikali cos theta. Untuk betanya sendiri itu scale dikali sin theta. Untuk OpenCV nya seperti ini ya. Jadi M itu matriksnya tadi, center itu pusat rotasi di gambar sumber, angle itu sudut rotasi dalam derajat, yang nilai positif berarti rotasi berlawanan arah jarum jam, scale itu tentu saja ya faktor skala. Nah, lanjut aja ini ke latihan ya. Jadi latihannya seperti ini. Untuk soalnya sendiri itu bacalah citra gradien JPG dan lakukan thresholding terhadap citra tersebut menggunakan tipe. Jadi yang pertama ada trace binary inverted, trace trunk, terus trace to zero, dan trace to zero inverted. Lalu dia minta tampilkan 6 citra tersebut termasuk citra asalnya. Jadi menggunakan matplotlib. Nah, untuk nanti misalnya kalau udah outputnya yang keluar itu kayak gini nanti, original image, binary inverted, trunk to zero, sama to zero inverted. Lalu kita coba aja. Sebenarnya tadi ini kodenya udah ditulis duluan di collab saya, dan saya juga sudah memasukkan gambar ya. Gambarnya gambar bunga, bisa dilihat di sini. Jadi hasilnya seperti ini ya. Ada original image, binary-nya, binary inverted-nya, trunk to zero inverted. Nah, untuk OpenCV-nya bisa dilihat seperti ini ya. Ini untuk read file foto yang akan kita masukkan nantinya untuk dijadikan masukkan rumus threshold-nya. Jadi yang pertama ya, tadi yang sesuai diminta soal tadi ada trace binary inverted, trace trunk to zero, sama to zero inverted. Lalu ini ada pemberian titles juga pas outputnya keluar nanti, biar kita tahu bisa bedain mana original image, binary, dan lain-lainnya. Nah, juga ada diberi range ya sebenarnya di sini biar gambarnya berjarak dan bisa dilihat lebih jelas dan enak juga. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Next, kita ke soal nomor 2. Jadi diminta buatlah program dengan menggunakan OpenCV Python untuk transformasi citra digital. Jadi citra digitalnya sebenarnya di sini diminta pakai toko kemerdekaan ya, yaitu Jenderal Sudirman. Disuruhnya kita lakukan operasi geometri resize, translasi, dan rotasi dari citra tadi, terus tampilkan dan simpan ketiga gambar hasil operasi geometri tersebut. Di sini sama seperti tadi, saya sudah tulis. Cuma saya di sini menggunakan image yang sama seperti sebelumnya karena udah ke save duluan di library. Cuma karena ini praktikum langsung, jadi kita coba save foto Jenderal Sudirman saja. Atau cek sendiri, kita aja searching. Kita save misalnya dengan image atau general saja. Nah, lalu biar nggak dibaca yang file bunga tadi, kita tentu saja up filenya dulu. Kita upnya di luar aja. Kita up di sini, upload. Kita ambil foto yang tadi generalnya. Nah, sudah ke up, lalu kita copy path-nya,
kita pindahi ke sini. Lalu kita run aja ya. Nah, setelah di run dia kelihatan perbedaan-perbedaannya yang sudah resize dari size aslinya. Terus ada translation yang ini. Terus ada rotation yang ini. Jadi image-nya tuh jadi berputar dia seperti ini. Nah, untuk kodenya sendiri sama seperti yang tadi ditunjukkan di PDF. Jadi di sini ada OpenCV-nya. Jadi ada Emread ini untuk baca gambarnya tentu saja. Lalu ada shape resize-nya ini untuk rumus-rumusnya untuk yang resize. Lalu ada image translation-nya ini untuk matrixnya tadi ya, M. Lalu ada yang bagian rotation. Nanti seperti gambar sebelumnya bakal ke save dia di bagian file. Nanti bakal ke save di bagian file sini dia. Nah, itu saja mungkin penjelasan dari praktikum 4 dengan materi image adjustment dan pengolahan titik atau point processing. Mungkin lebih dan kurangnya nanti bisa ditanyakan di kolom komen. Saya Brian Ahmad Fariji, undur diri terlebih dahulu. Terima kasih.